wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam spiritualis, salam Indonesia bersatu. Bertemu kembali bersama kami Hogi Adigana Wesi Aji. Kali ini kita akan membabar mengenai keris sempaner ya, makna atau filosofi dari dapur keris tersebut. Ini kita dapat request dari beberapa subscriber yang menanyakan, khususnya Mas Andi ya. Kita akan jawab dan kita akan uraikan mengenai apa sih makna filosofi dari sebuah dapur keris sempaner tersebut. Kerisnya seperti ini, sandangannya Warangka Jogja, dedernya juga Jogja, termasuk kategori warangka jenis kayu Timoho ya, dan kerisnya juga sepuh. Jadi keris sempaner itu merupakan keris yang berdapur lurus tapi memiliki ricikan yaitu kembang kacang. Ini ada jalen di sini. Ini ada lambe gajahnya juga. Dan juga ada greneng ya, ini greneng. Cuma ini karena pusaka lawasan, jadi grenengnya ini aus karena kemakan usia. Dan juga memiliki istilahnya itu, dapurnya ini sebenarnya gleger sapi kalau nggak salah ini. Nah, ini cuma aus ini. Dan bilanya juga ya seperti inilah keris-keris tangguh-tangguh era Mataram kuno. Dan juga ada tikel alisnya ini ya, sedikit kurang kelihatan karena memang barang-barang tua. Banyak korosi kerisnya ini, terlalu korosi tapi masih sangat terawat dengan baik bersama saya. Dan keris ini sudah menemani saya kurang lebih hampir 10 tahunan lah. Jadi kembali lagi ke topiknya, sempaner ini apa sih? Makna dari sempaner, keris sempaner. Jadi keris sempaner ini memiliki singkatan atau artian dari kata sempono bener atau sempana bener. Jadi sempaner itu singkatan dari sempono bener. Kerisnya seperti ini, dapurnya. Dan secara harfiah, keris sempaner ini memiliki arti yaitu mimpi yang benar. Dalam artian mimpi ku lak kaya petunjuk ya. Lek wong ngarani ngono iku biasane kembange wong turu. Ada suatu kejadian mimpi itu yang benar-benar terjadi itu ada. Mungkin ya hanya beberapa. Satu misal kita ambil contoh, katakanlah kita mimpi berada di suatu tempat. Terus selang beberapa lama kemudian kita itu pernah merasakan, rasanya aku tahu nanggane nggon kene yo, tapi kapan? Nah, seperti itu. Istilahnya kayak deja vu. Sebelum kita beranjak ke suatu tempat, sebenarnya kita sudah ke sana. Mungkin bukan secara fisik ya, mungkin secara ruh atau sukmanya kita pernah menjelajah ke sana. Hingga di saat kita sadar, kita berdiam di suatu tempat yang tempat itu istilahnya mimpinya itu sama seperti yang dimimpi tempat itu. Seolah-olah kita tuh lupa, tapi kita ingat. Yaitu yang diistilahkan dengan kata-kata pada mulanya deja vu, mengalami deja vu. Pernah kesini tapi kapan ya, seperti itu. Jadi merupakan sebuah petunjuk sebenarnya. Mimpi yang benar itu tinggal bagaimana cara kita menafsirkan sebuah mimpi. Mimpi yang benar tapi bukan yang salah. Dalam artian mimpi yang benar, katakanlah kita bertemu hal-hal yang baik,
kita bertemu apapun itu mengenai apa itu kan cuma juga ada maknanya, tergantung dari bagaimana kita menafsirkannya secara hal-hal yang positif, diambil hikmahnya. Karena apa? Dalam keris sempaner ini disimbolkan dengan sekar kacang. Ini namanya sekar kacang ya, sekar kacang. Sekar kacang ini memiliki makna atau sebagai simbol lambang ilmu yang digambarkan selalu mengetahui pengetahuan yang tiada batasnya. Lambe gajah, sekar kacangnya juga menyimbolkan adanya aktivitas tumbuh dan berkembang, kemudian berbuah, serta diharapkan si manusianya untuk selalu tawaduk dan rendah hati. Maksudnya apa dari sekar kacang ini? Sekar kacang ini memfilosofikan dalam sebuah kehidupan kita bahwasanya raihlah sebuah pengetahuan atau sebuah keilmuan yang sekiranya keilmuan itu bisa kita jangkau, bisa kita pelajari, bisa kita kembangkan hingga akhirnya dapat berbuah. Berbuah di sini itu bermanfaat untuk membantu orang lain. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita banyak ilmu, kita banyak wawasan, kita banyak pengetahuan, yaitu menjadikan dedikasi kita untuk menjadi orang yang bisa mengerti secara lahir maupun batin dan juga lingkungan sekitarnya. Tujuan maknanya di situ. Dan kalaupun kita sudah memiliki sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan dan semua itu petunjuk didapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa, jangan lupa selalu tawaduk dan rendah hati. Ojo rumongso bisa, rumongso gak iso apa-apa, kabeh kersane Gusti Allah. Iku sing bener. Aja rumangsa bisa. Itu makna dari sekar kacang atau kembang kacang. Sedangkan makna yang terdapat pada jalen itu ini loh, jalen. Kalau yang ini lambe gajah yang di dalam. Jalen itu yang bawah. Ini jalen ya, jalen kecil, bawahnya lambe gajah. Jalen ini juga memiliki sebuah makna filosofi yang menyimbolkan nafas yang terus menerus. Nafas yang terus menerus. Apa maksud dari jalen itu tuh menyimbolkan sebuah nafas yang terus menerus? Bahwasanya sebuah kehidupan, khususnya makhluk hidup, itu kan membutuhkan pernafasan, membutuhkan sebuah hirupan sebagai kelangsungan hidup kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lalu umpamane erongnya buntu di saat diarepe ambekan. Itu secara lahiriah. Secara batiniah, dengan nafas terus menerus itu bisa melalui zikir nafas. Jadi kita merasakan keluar masuknya nafas kita itu secara batiniah. Coba rasakno, ambekanmu mlebu metu iki lho. Meneng. Ya apa nikmati sok ngrasakno nafas. Ojo ati ngrasakno gaib, nafas iki ya gaib, tapi rasakanlah nafas ini keluar masuknya melalui rongga kita. Keluar masuknya nafas halus lembut. Ini kan juga nanti akan membentuk sebuah energi. Baik dari sisi spiritualis, baik dari sisi auranya kita. Yang penting selalu berpositif thinking. Itu makna dari jalannya tadi. Simbol nafas yang terus menerus. Jadi kita bisa mengelola antara
lahir maupun batin kita dalam olah nafas tadi. Itu mengenai makna yang terdapat pada jalennya. Lambe gajah. Lambe gajah ini yang tadi. Ini lambe gajah. Sedangkan lambe gajah merupakan simbol masuknya energi, motivasi, dan niat. Lambe gajah. Kenapa demikian? Mulut ini kalau diibaratkan pisau, sangat tajam sekali omongan ini. Bisa menyayat di hati, dan lukanya pun sangat dalam dibandingkan kena lukanya pisau. Warasi angel kena mulut ini. Kenapa di situ mulut disebut sebagai energi, motivasi, dan niat? Setiap omongan, setiap apa yang kita keluarkan itu memiliki energi. Satu hal, bila kita bisa memotivasi seseorang ataupun memotivasi diri sendiri dengan hal yang positif, ya kita akan mendapatkan suatu energi flashback yang positif juga. Timbal baliknya, apabila kita melakukan sesuatu hal yang negatif atau yang buruk, berkata yang buruk dan lain sebagainya, ya itu akan flashback ke dirinya sendiri. Makanya segala sesuatunya itu kita merenungkan diri. Bukan hanya kita selalu menyalahkan orang lain, tapi coba introspeksi diri kita. Memotivasi diri kita. Niat, aku niat dandani awakku, aku niat jogo omonganku, aku niat kepingin ngapi kelakuanku. Itu semua kepada diri kita sendiri. Jadi awalilah dari diri kita sendiri, jangan dari orang lain. Jangan melihat sebelah mata. Kita hanya melihat orang, kok nggak bener sih, bener aku gak oleh. Kita harus bisa menerima kritik, menerima saran, menerima masukan. Jangan hanya pandai kita tuh menjas orang, menyalahkan orang, tapi nggak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Dalam kurun 1 kali 24 jam, apa yang kita perbuat, apakah kita pernah menyadari dino iki aku mau ngelakoni apa yo? Wis bener ta enggak omonganku? Wis bener ta enggak kelakuanku? Wis bener ta enggak niatku melaku iki mau? Coba direnungkan. Itulah kenapa kita harus bisa membangun diri kita secara positif, agar kehidupan kita itu juga lebih enak, lebih nyaman, tanpa ada kesundukan ataupun sumpek gampangannya. Gak gampang sumpek lah istilahnya seperti itu. Itu yang dari lambe gajah. Sedangkan tikel alisnya itu di sini ya, nggak seberapa kelihatan ini, korosi soalnya. Tikel alis itu menyimbolkan sebuah perasaan ataupun sifat manusia itu memiliki sisi hal baik dan buruk. Dan kedua sisi sifat baik dan buruk itu harus bisa kita kendalikan. Katakanlah perasaan kita lagi senang, kita lagi happy, ya kita baik-baik saja. Tapi kadangkala perasaan kita tidak baik, orang lain pun akan dianggap juga tidak baik. Karena apa? Perasaan kita bergejolak, hingga seolah-olah hal yang negatif bergejolak tanpa sebab itu selalu akan mencari kesalahan-kesalahan orang lain tanpa mau menyadari diri kita sendiri. Kenapa aku kok kayak gini ya, kok kayak tenang? Seperti itu. Jadi apa carane sok tenang ya? Mau diake wirite, berpikir yang positif, ditata segala ucapan, karena ucapan itu sebuah doa. Semua itu diawali dari diri kita sendiri. Kalau kita mindset diri kita sendiri dengan hal yang positif, insya Allah hasilnya ya api nang awak dhewe iku.
perasaan itu gak gampang bergejolak, biarpun bergejolak diredam. Astagfirullah, ya Allah paringi sabar, ya Allah paringi petunjuk. Karena apa? Kita istilahnya hidup kita itu bergantungan terhadap Tuhan, menggantungkan diri kita terhadap Tuhan, supaya cek diayomi, diilingno, ditenangno karo Gusti Pangeran iki moleh. Wong eling mbek Gusti Pangeran iki nyaman uripe, tenang, masih ono apapun tenang. Ngadapin apapun itu akan tenang dia, nggak gerusa-gerusu. Itu yang dilambangkan dengan tikel alis tadi. Kedua sifat, sisi dari manusia itu ada baik dan buruk yang harus bisa kita kendalikan dari setiap nafsi seseorang. Sedangkan greneng iki sebuah unek-unek perasaan. Greneng ini yang kena greneng, cuma grenengnya ini aus. Grenengi ati, gejolake ati, hampir sama dengan tikel alis. Kalau tikel alis tadi itu memiliki sifat baik dan buruk yang ada pada diri manusia yang harus kita kendalikan. Sedangkan greneng ya sik nyambung nangko tikel alis mau. Jadi berkesinambungan filosofi dari dapur keris sempanar ini. Dari kembang kacang, jalen, lambe gajah, tikel alis. Terus habis gitu sekarang menginjak ke greneng, perasaan atau suasana hati. Hampir sama dengan yang nomor 4. Bagaimana caranya kita itu bisa menyeimbangkan diri kita itu antara lahir maupun batin agar sinkron, agar suasana hati itu tidak mudah lelah, capek, ataupun tidak mudah kita itu tersinggung. Nrimo kudu iso nrimo urip nang dunya iki, ana apike diterima apike, ana eleke ya diterima eleke, kabeh kono hikmahe. Tinggal bagaimana kita menyimpulkannya itu aja. Dari simbol greneng tadi diibaratkan sebuah suasana hati atau perasaan. Gampangane lek tangane awak dhewe ono sing luka, perasaane dia ono sing luka, sak awak iki gak enak kabeh rasane. Tapi di saat perasaan itu bahagia, seluruh anggota tubuh kita pun juga akan merasakan bahagia. Kan seperti itu ya. Itu makna-makna dari sebuah ricikan dari dapur keris sempaner. Jadi keris sempaner ini memberikan pesan atau ajaran seseorang dapat mewujudkan mimpinya dan juga mempunyai cita-cita ataupun angan-angan yang kelak bisa menuai dalam hal budi luhur dan perkerti pada diri setiap manusia. Jadi menungso iku arepane dari keris iki pesane iku dadi menungso iku sing budi pekerti, sing luhur, sing temen, sing lurus. Lurus pun gak harus berlebihan. Lurus iku lurus sing opo kan gitu. Tinggal bagaimana niat kita, bagaimana tujuan kita, apa yang sih yang kita cari selama kita hidup di dunia ini, apa sih yang kita buru, kebutuhan kita apa? Secara lahirkah atau batinkah, kan juga nggak bisa, harus balance. Dan kedua itu pun juga harus bisa kita penuhi dengan cara ikhtiar dan lain sebagainya. Itu merupakan filosofi makna yang terdapat pada sebuah keris sempaner atau sempono bener, dan juga mengenai makna filosofi simbol-simbol yang ada pada ricikan sebuah dapur keris sempaner. Dan tua keris sempaner ini dipercaya dapat membantu pemiliknya untuk menggapai sebuah cita-cita yang diimpikan. Dapurnya seperti ini. Dan ini merupakan keris-keris
Tangguh Sepuh Mataram Tua. Mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas mengenai makna filosofi dan ricikan dari dapur Keris Sempaner atau Sempono Bener. Kiranya ada tutur kata yang saya ucapkan kurang lengkap mengenai sebuah makna filosofinya, mohon ditambahkan di dalam kolom komentar. Saya Hoki Kris Adigana Wesi Aji. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dukung terus channel kami agar kedepannya kita bisa membabar hal-hal yang lebih baik lagi. Salam budaya.